Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat, kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 3. Nah, sebelumnya kamu sudah belajar tentang lingkungan yang baik. Merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan loh. Oh ya, sebelumnya kamu juga sudah belajar untuk membuat laporan wawancara. Sekarang, ambillah laporan wawancaramu dan lanjutkan pekerjaan untuk membuat laporan wawancara. Setelah selesai, perlihatkan kepada teman sebelahmu dan mintalah masukan darinya. Baca kembali laporanmu, kemudian sampaikan kepada gurumu. Anak-anak, tadi kan kita sudah tahu bahwa merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan. Nah, sudah beberapa bulan ini, Ibu dan Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide tersebut. Sekarang, menurut anak-anak, tanaman apa ya yang dapat ditanam di lahan kosong di rumah kita? Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap untuk dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli terhadap lingkungan. Nah, salah satu cara untuk menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya, tanaman obat, kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Tetapi, sebelum itu, Siti dan ibunya mencari informasi tentang tanaman obat agar dapat menanamnya dengan baik. Beberapa informasi yang telah didapat antara lain, yang pertama ada tanaman kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Dan cukup terkena sinar matahari, tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan kesleo. Kemudian yang kedua ada tanaman kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman obat atau tanaman rempah. Kunyit biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bumbu pada masakan. Namun, ada juga yang memanfaatkan kunyit untuk kesehatan yang diyakini mampu untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan pada tanaman kunyit. Selanjutnya ada tanaman jahe. Jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat untuk tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, sekarang anak-anak tuliskan informasi penting yang kamu temukan. Kemudian, apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki lahan yang kosong? Dan yang terakhir, berdasarkan informasi di atas, hal apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, selanjutnya,
Yuk kita simak cerita petualangan Siti tentang merawat tumbuhan dan hewan. Merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat. Di antaranya ada lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti sangat gembira dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Setelah mendengarkan cerita pengalaman Siti merawat tumbuhan dan hewan, maka anak-anak juga harus tahu cara merawat tumbuhan dan hewan. Cara merawat tumbuhan yang pertama yaitu dengan menyiram tanaman pada pagi dan sore hari secara teratur dan secukupnya. Yang kedua, memberi pupuk pada tanaman menurut jadwal dan takaran yang tepat. Yang ketiga, membersihkan tanaman dari gulma atau tanaman pengganggu. Dan yang keempat, memberi pestisida alami untuk membasmi hama tanaman. Sedangkan cara untuk merawat hewan, yang pertama dengan memberi makan dan minum hewan secara teratur, yang kedua dengan menyediakan tempat khusus pemeliharaan hewan seperti akuarium untuk ikan, tempat tidur untuk kucing, dan kandang untuk ayam. Yang ketiga, membersihkan kandang hewan peliharaan kamu secara teratur. Dan yang keempat, membersihkan hewan peliharaan kamu secara rutin. Nah, setelah tahu informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, maka kamu harus semakin sadar tentang pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan serta hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kamu lakukan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, yuk kita sama-sama renungkan apa saja yang telah kamu pelajari pada pembelajaran hari ini. Manfaat apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Mengapa kita harus merawat tumbuhan dan hewan? Dan bagaimana caramu untuk mencintai lingkungan yang ada di sekitarmu? Itulah tadi anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan semangat terus belajarnya. Terima kasih.